Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijen Rijakia dari kelas B2 Prodi PGSD angkatan 2021 dengan NIM 210600348. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika mengenai statistik dan statistika. Apa itu statistik dan statistika? Yang pertama ada statistik. Apa itu statistik? Statistik berarti suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka yang biasa disusun, diatur, atau disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Statistik adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Misalnya, statistik penduduk adalah data atau keterangan berbentuk angka ringkasan penduduk, seperti jumlah, rata-rata umur, persentase yang buta huruf, dan lain-lain. Selanjutnya ada statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mencari keterangan, yang berarti dari data yang berupa angka. Statistika juga berarti pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa catatan bilangan atau angka. Data-data berupa angka yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis disebut dengan statistik. Menurut tingkat pengerjaannya, statistika dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif. Statistika deskriptif adalah teknik mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang diperoleh dari populasi. Sedangkan statistika induktif atau biasa disebut dengan statistika inferensial adalah teknik mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari sampel acak untuk mengambil kesimpulan tentang ciri-ciri populasi tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan mengenai data dan datum. Apa itu perbedaan data dan datum? Yang pertama ada datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa bilangan atau bukan bilangan. Sedangkan kumpulan dari datum tersebut disebut data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan yang menjadi keterangan dari satu hal. Biasanya, sesuatu yang diketahui itu diperoleh dari hasil pengamatan atau percobaan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam materi statistika, tentu kita mengenal dengan min, modus, dan median. Bagaimana cara menghitung min, modus, dan median, dan apa itu pengertian dari min, modus, dan median? Yang pertama ada min atau nilai rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Diketahui rumus min sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data. Sebagai contoh berikut adalah tabel nilai ulangan matematika kelas 6 pada semester 2. Untuk menentukan nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 tersebut, maka harus menjumlahkan seluruh data terlebih dahulu dengan cara mengalikan masing-masing nilai yang diperoleh dengan banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut. Berdasarkan rumus dan data yang ada pada tabel, maka bisa disubstitusikan untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu jumlah semua data dibagi banyak data atau siswa. Maka untuk nilai rata-ratanya yaitu 300 dibagi 40 sama dengan 7,5. Maka nilai rata-rata yang didapat adalah 7,5. Yang kedua ada modus atau nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Sebagai contoh, ada nilai ulangan MTK dari 25 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Untuk menentukan modusnya atau nilai yang paling sering muncul adalah lihat nilai yang memiliki frekuensi paling besar atau nilai yang paling banyak didapat oleh siswa. Jika dilihat pada tabel, maka nilai yang paling sering muncul adalah nilai 7. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya yang ketiga ada median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dari setiap penyajian data.
Jika jumlah datanya ganjil, maka rumus untuk mediannya adalah suku yang tepat berada di tengah. Jika jumlah datanya genap, maka rumus mediannya adalah jumlah dua suku tengah dibagi 2. Berikut adalah contoh soal median dengan data ganjil. Data ulangan bahasa Inggris Linda selama semester 1 adalah sebagai berikut. Nilai 8, 7, 7, 6, 9, 8, 9. Berapa median dari data ulangan tersebut? Untuk menjawab pertanyaannya, yaitu kita urutkan terlebih dahulu angka nilainya dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Dengan begitu bisa kita lihat bahwa angka tengahnya adalah 8. Maka jawaban dari median data yang sudah ditanyakan atau data bahasa Inggris Linda adalah 8. Selanjutnya adalah contoh soal median dengan data genap. Bisa dilihat pada soal data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju adalah sebagai berikut. Tentukan median dari data di atas. Untuk menentukan mediannya, maka data terlebih dahulu diurutkan dari mulai data yang terkecil hingga yang terbesar. Dengan begitu, mendapat nilai tengah 33 dan 33. Karena mediannya ganda, yaitu ada 2 angka, maka menggunakan rumus median jumlah 2 suku tengah dibagi 2. Dengan begitu, 33 ditambah 33 dibagi 2, menghasilkan 66 dibagi 2, yaitu 33. Maka mediannya adalah 33. Berikutnya adalah cara penyajian data. Cara penyajian data dalam materi statistika terbagi ke dalam 2 jenis. Ada dalam bentuk tabel, ada juga dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram tersendiri ada dalam diagram gambar, ada dalam diagram lingkaran, ada dalam diagram garis, dan juga ada dalam diagram batang. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk kolom guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Data dalam tabel dapat berupa tabel numerik atau angka dan tabel tali atau lurus. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel, dan yang terakhir tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Untuk contoh soalnya, berikut merupakan data tinggi siswa dalam sentimeter kelas 4 SD Gemar Belajar. Dari data tersebut, sajikanlah ke dalam bentuk tabel. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi masing-masing. Yang pertama ada angka 125 muncul 3 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 125 ada 3 anak. Angka 130 muncul 4 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 130 ada 4 anak. Angka 135 muncul 2 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 135 ada 2 anak. Angka 140 muncul 6 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 140 ada 6 anak. Dan angka 145 muncul 5 kali, artinya banyak siswa yang tingginya 145 ada 5 anak. Langkah kedua yaitu data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Dengan judul tinggi badan dan banyak siswa, maka bisa diketahui bahwa siswa yang memiliki tinggi 125 ada 3 anak, tinggi 130 ada 4 anak, tinggi 135 ada 2 anak, tinggi 140 ada 6 anak, dan tinggi 145 ada 5 anak. Semua anak berjumlah 20 siswa. Berdasarkan tabel data tersebut, kita lebih mudah memahami untuk mencari tahu data tentang tinggi badan siswa. Teknik penyajian data yang selanjutnya adalah diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram yang biasanya berbentuk diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran, juga diagram gambar. Data dalam tabel tersebut dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase, maupun derajat. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah representasi grafis dari data menggunakan sejumlah persegi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga sering disebut dengan kolom grafik. Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah data dalam bentuk tabel. Yang kedua, buatlah garis tegak lurus, garis mendatar menyatakan jenis data, dan garis tegak menyatakan banyak data.
Yang ketiga, buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegak dan batang sesuai data. Untuk contoh soalnya, perhatikan data penjualan sepeda motor di PT Gemar Berbagi dalam 6 bulan terakhir. Pada Januari terjual 35 unit, Februari 40 unit, Maret 45 unit, April 50 unit, Mei 40 unit, dan pada Juni 55 unit. Buatlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan sumbu mendatar untuk menyatakan bulan penjualan dan sumbu tegak untuk menyatakan jumlah penjualan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka diagram batang yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang kedua ada diagram garis. Diagram garis adalah representasi grafis dari data menggunakan titik-titik koordinat yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diagram garis tunggal untuk satu kelompok data dan diagram garis majemuk untuk lebih dari satu kelompok data. Langkah-langkah untuk pembuatan diagram garis sama dengan pembuatan diagram batang. Hanya saja, diagram batang memiliki garis yang tebal, sedangkan diagram garis memiliki garis yang tipis. Sama halnya seperti diagram batang, diagram garis juga dapat dibentuk berdasarkan data tabel yang sudah ada. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran dengan sudut pusat juring, menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh data dan dilakukan dengan 3600. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Jika dalam bentuk persen, maka satu lingkaran penuh adalah 100%. Jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 3600. Berikut adalah perbedaan diagram lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk sudut dan diagram lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk persen. Sebagai contoh soal, berikut adalah data tabel yang harus diubah ke dalam diagram lingkaran. Untuk mengubah data pada tabel tersebut ke dalam sebuah bentuk diagram lingkaran, maka kita harus menggunakan rumus. Rumus untuk membentuk diagram lingkaran dalam bentuk persentase, maka rumus yang digunakan adalah frekuensi dibagi jumlah dikali 100%. Sedangkan rumus untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk sudut, maka sudut pusat sama dengan frekuensi dibagi jumlah dikali 360 derajat. Sesudah disubstitusikan dengan rumus, maka kita akan mendapatkan hasil. Untuk persentase dan besar sudut untuk masing-masing pekerjaan warga kota pelajar, untuk PNS 30%, pegawai swasta 25%, TNI atau Polri 22,5%, BUMN 12,5%, petani 10%, dan dalam bentuk sudut pusat untuk PNS 108 derajat, pegawai 90 derajat, TNI atau Polri 81 derajat, BUMN 45 derajat, dan untuk petani 36 derajat. Dan yang terakhir ada diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah bagian yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Menyajikan data dalam bentuk piktogram merupakan cara yang paling sederhana. Untuk contoh soalnya, perhatikan contoh berikut. Jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, Kelurahan B sebanyak 650 orang, Kelurahan C sebanyak 700 orang. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Untuk penyelesaiannya yaitu buatlah data tabel antara kelurahan dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk diisi dengan gambar orang. Setiap satu orang mewakili 100 orang. Maka diagram gambar yang dihasilkan dari data tabel tersebut adalah sebagai berikut. Sekian materi tentang statistik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.